Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat. Saya doakan kalian semua mendapatkan rezeki yang tidak terbatas. Amin. Karena waktu kalian sangat berharga, maka seperti biasa, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Selamat datang di Arindo Star. Disclaimer, ini adalah kisah nyata. Pertama, saya perkenalkan dulu seorang wanita yang lahir pada tahun 1971, berasal dari kota Muangsing, Laos. Namanya adalah Alaula, di mana pada masa mudanya ia berprofesi sebagai seorang guru honorer. Ia merupakan pribadi yang ekstrovert dan suka belak-belakan dalam hal apapun. Pada tahun 1997, ia menikah dengan seorang pria yang merupakan pegawai pemerintahan, bidang pertanahan dan kehutanan di kota yang sama bernama Kaipo. Pria itu 3 tahun lebih tua dibanding istrinya. Setelah 8 bulan menikah, ternyata sang suami dipindah tugaskan ke kota Vientiane dan hal ini memaksa sang istri untuk berhenti dari pekerjaannya untuk ikut dengan Kaipo. Dengan hasil tabungan, mereka membeli sebuah rumah mewah setelah sebelumnya tinggal di rumah dinas yang disediakan oleh pihak kantor. Tahun demi tahun dijalani pasangan ini, namun mereka kurang beruntung karena belum dikaruniai anak. Beberapa program bayi tabung belum berhasil memberikan keturunan, maka mereka mengadopsi anak dari panti asuhan pada tahun 2008. Namun kenyataan pahit harus mereka hadapi saat putra asuh tersebut sudah berusia 5 tahun. Orang tua kandungnya malah datang dan mengambil anak itu kembali. Saat itu Alaula dan Kaipo masih bisa memaklumi karena itu memang anak kandung orang tuanya. Maka kembalilah mereka hidup berdua saja dalam rumah besarnya. Karena sang suami sering keluar kota untuk berdinas, Alaula menyibukkan diri dengan latihan yoga, aerobik, serta bergabung dalam komunitas ibu-ibu jago masak. Alaula tidak mau memiliki ART karena dia merasa mampu untuk melakukan pekerjaan rumah sendiri. Hitung-hitung olahraga mungkin. Sampai pada pertengahan tahun 2019, Kaipo mengusulkan kepada istrinya untuk menyewakan 3 kamar mereka yang ada di belakang dekat dapur. Tujuannya adalah agar rumah tidak terlalu sepi. Selain bisa menambah penghasilan bulanan, kamar-kamar itu juga tidak kosong dan dapat terurus. Alaula setuju, dia pun membuat sebuah iklan di Facebook dan di pagar rumahnya. 1 kamar disewakan dengan harga 1,5 juta lak per bulannya, atau sekitar 1,5 juta rupiah. Dan sejak itu pula, akhirnya mereka memiliki 3 orang anak kos. Yang pertama seorang pria bernama Joy, yang berusia 25 tahun dan bekerja sebagai penyanyi di klub malam. Ia adalah anak yang supel, sering menyapa, serta selalu tersenyum. Yang kedua adalah seorang gadis berusia 27 tahun bernama Lulani. Lulani bekerja sebagai staf di sebuah perusahaan leasing kendaraan. Wanita ini jarang di rumah dan biasanya pada pagi hari ia sudah berangkat kerja dan baru pulang di atas jam 10 atau 11 malam. Yang ketiga adalah pemuda pendiam berusia 26 tahun bernama Tao. Pria yang berpenampilan kutu buku ini bekerja sebagai admin keuangan di sebuah restoran makanan Cina. Mereka inilah yang kemudian menjadi teman bagi Kaipo dan Alaula. Kalau kita perhatikan, ketiga anak kos ini kelihatannya orang yang berada. Profesi yang mereka jalani juga cukup bagus untuk bisa bertahan hidup di kota. Namun semuanya berubah saat memasuki awal hingga pertengahan tahun 2020 di saat pandemi terjadi. Banyak sekali aspek ekonomi dan usaha yang tersendat pada masa tersebut, tidak terkecuali bagi Joy dan Tao. Klub malam dan restoran terkena dampak yang besar karena pengurangan jumlah pengunjung dan juga pembatasan jam operasional. Kedua pemuda itu tetap bekerja namun tidak serutin dulu. Bahkan gaji mereka dipotong dan ditangguhkan. Namun Lulani tidak begitu terpengaruh karena leasing kendaraan masih terus berjalan walaupun dalam masa sulit. Walaupun memang juga ada beberapa temannya yang terkena potongan upah. Namun bagi Joy, klub tempatnya bekerja kini hanya boleh dibuka seminggu sekali dan hanya sampai jam 7 malam.
Pendapatannya menurun drastis. Maka dari itu, ia kemudian meminta Ibu Alaula untuk memberikan senggang waktu guna pembayaran uang sewa. Awalnya wanita itu menolak permintaan Joy, tapi ia juga tidak tega kalau harus mengusirnya. Maka diberilah keringanan beberapa bulan untuk membayarnya. Namun dalam kurun waktu 4-5 bulan, kelihatannya Alaula mulai habis kesabarannya. Dan pada 15 Agustus 2020, ibu kos tersebut menyuruhnya angkat kaki. Tapi karena pemuda itu menangis dan memohon, dan karena tidak tahu harus tinggal di mana, akhirnya pada saat suaminya sedang bekerja, Ibu Alaula menyuruh pria muda tersebut untuk membayarnya dengan cara lain. Dan Joy menurutinya. Hal ini pun terjadi beberapa kali dalam kamar milik pemuda itu. Namun sialnya, pada hari Jumat sore, 11 September 2020, saat sang suami pulang kerja secara mendadak, ia tidak mendapati sang istri di dalam kamar. Dia heran dan mencoba bertanya pada Lulani yang sedang berada di teras belakang. Lulani yang sudah tahu tentang kisah smackdown antara Joy dan Alaula kemudian memberitahu Kaipo yang sebenarnya. Maka Kaipo langsung menggedor kamar pemuda tersebut dengan sangat kuatnya. Benar saja, kemudian didapati istrinya sedang berada di dalam sana. Kaipo sangat marah dan mengamuk. Dia kemudian mengajak Joy dan Alaula ke ruang tamu, serta bertanya banyak hal pada mereka berdua. Dari sini akhirnya Joy mengaku sudah sebulanan berhubungan dengan Ibu Alaula karena belum sanggup membayar uang sewa kamar. Saat itu Kaipo langsung mengusir pemuda tersebut, atau jika tidak, ia akan dilaporkan ke polisi. Joy pun pasrah lalu pindah dari sana secepat kilat. Setelah itu, Alaula meminta maaf dan mengaku hilaf pada sang suami. Beberapa minggu kemudian, sang suami berniat akan keluar kota untuk urusan dinas. Sampai pada hari Sabtu 26 September 2020, Alaula melihat Lulani keluar kamar bersama seorang pria sekitar jam 10 malam. Saat itu Alaula marah karena dia tidak suka kalau gadis itu membawa pria ke dalam kamarnya. Namun Lulani melawan balik. Ia sambil tertawa mengatakan untuk jangan sok suci. Ia tahu semua rahasia mengenai Ibu Alaula yang suka melahap anak kosnya. Hal ini membuat Alaula semakin marah. Dia menarik rambut gadis itu dan pertengkaran pun terjadi. Pria yang sedang bersama Lulani tersebut langsung melerai saat itu juga. Alaula menyuruh Lulani untuk beres-beres dan angkat kaki dari sana. Kelihatannya gadis itu tidak takut dan sebelum pergi, ia sempat mengatakan agar Alaula berhati-hati karena ia memiliki rekaman saat Ibu Alaula sedang mengecor semen dengan anak kosnya. Lalu wanita itu bergegas pergi bersama pacarnya. Ternyata Lulani tidak main-main. Karena ia memiliki nomor WhatsApp Kaipo, ia lalu mengirimkan video yang tadi disebutkan pada 4 Oktober 2020. Di mana di video itu ada pertempuran dahsyat antara Alaula dengan satu anak kos lainnya yang bernama Tau si kutu buku. Tentunya hal ini membuat sang suami emosi dan marah besar. Maka dia langsung mengamuk kepada istrinya. Alaula benar-benar sudah kelewat batas. Selama ini suaminya bekerja banting tulang untuk bisa memenuhi segala kebutuhan hidup mereka. Namun istrinya di rumah malah melakukan hal yang tercela. Kaipo kemudian mengusir Tau dari kediaman mereka. Pemuda tersebut hanya meminta maaf dan mengatakan bahwa semua yang telah terjadi adalah atas perintah dan paksaan Ibu Alaula agar pembayaran uang sewa dianggap lunas. 2 minggu setelah kejadian ini, hati Kaipo benar-benar hancur. Dia sudah tidak bisa mempercayai istrinya lagi. Segala kegiatan Alaula yang berhubungan dengan olahraga, yoga, dan apapun di luar sana menjadi sebuah kecurigaan bagi suaminya. Sampai kemudian pria paruh baya itu memutuskan untuk berpisah setelah 23 tahun bersama. Dia merasa tidak yakin lagi untuk hidup bersama istrinya. Walaupun dengan air mata yang berurai, nampaknya Alaula gagal meyakinkan Kaipo untuk memberinya kesempatan kedua atau ketiga. Sampai pada hari Jumat 29 Oktober 2020, dengan sangat marahnya, Alaula mendatangi kantor tempat Lulani bekerja. Alaula sempat menunggu sekitar 30 menit, namun gadis itu tidak muncul juga. Hingga kemudian dia berniat untuk pulang dan melihat ada sebuah gang kecil di samping gedung itu.
Dia mencoba ke sana dan nampak di pintu belakang gedung tersebut. Ternyata di sana ada Lulani sendirian sedang merapikan dandanannya. Wanita itu kaget saat melihat mantan ibu kosnya. Dia ketakutan dan mencoba menutup pintu. Tapi Alaula lebih dulu masuk dan mengeluarkan shuriken dari dalam tasnya. Ia mengejar dan menyerangnya. Gadis itu kemudian berteriak keras. Beberapa karyawan lain datang dan melerai mereka. Secepatnya Lulani langsung dilarikan ke rumah sakit. Beruntung wanita itu masih selamat walaupun ada beberapa goresan pada punggungnya. Sementara ibu Alaula kemudian dibawa ke kantor kepolisian terdekat. Dari keterangan yang disampaikan Alaula kepada pihak berwajib, ia memang merasa dendam dengan mantan anak kosnya tersebut karena menjadi pihak yang memicu perceraiannya. Menurutnya, sejak dulu Lulani punya sifat kurang baik, suka pulang larut malam, lompat pagar rumah, dan membuat keributan dalam kamarnya sampai menjelang pagi. Ia juga mendapati gadis itu sering mengkonsumsi alkohol. Namun hal berlawanan diungkapkan oleh Lulani. Apa yang dikatakan ibu kosnya itu semua hanyalah karangan saja. Karena terbukti bahwa dialah yang telah bermain kuch-kuch hotahai dengan 2 orang anak kosnya. Alaula yang saat itu diwakili pengacaranya mencoba untuk bernegosiasi baik kepada Lulani dan Kaipo supaya gadis itu mencabut laporannya dan menyelesaikannya melalui jalur kekeluargaan. Pelayanan untuk pengobatan dan kerugian material akan dibayarkan. Namun nampaknya Kaipo sang mantan suami melarang Lulani mencabut laporannya. Ia menganggap bahwa apa yang dilakukan mantan istrinya cukup mencoreng muka dan nama baik. Tidak hanya 1 kali, tapi 2 kali. Saat proses persidangan, pihak jaksa juga berusaha untuk menghadirkan Joy dan Tao sebagai saksi tambahan pada pengadilan. Namun kedua pemuda tersebut tidak hadir dan sulit untuk ditemukan. Maka Senin 15 Maret 2021, hakim menyatakan bahwa Alaula bersalah dengan tuntutan tingkat 2, yakni secara sengaja merencanakan untuk melukai Lulani, perbuatan tercela, dan penyerangan dengan shuriken yang dibawa dari dapurnya. Maka wanita tersebut dijatuhi hukuman penjara 7 tahun. Inilah yang terjadi jika pondasi sebuah hubungan, yaitu kesetiaan, dihancurkan. Sebuah nafsu belaka yang akhirnya menghancurkan hidup kita. Semoga dapat menjadi pelajaran. Sampai ketemu di video menarik selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.